Buruknya penataan kali di Jakarta merupakan masalah klasik ibu kota. Tapi kondisi kali yang kotor sebenarnya sudah masuk dalam sejarah panjang Jakarta, tepatnya pada abad 18, ketika banyaknya warga atau orang Belanda dan Eropa datang ke Batavia. Namun mimpi ibu kota untuk memiliki kali yang bersih kini sudah mulai nyata. Salah satunya di Kali Mampang, Jakarta Selatan. Bersih dan bebas sampah. Inilah wajah baru Kali Mampang. Membentang hingga ke wilayah Kemang Utara, Jakarta Selatan, kini Kali Mampang jadi tempat favorit baru anak-anak bermain air. Berbeda dengan kondisi 1 tahun lalu, aliran air tersumbat akibat menumpuknya sampah. Begitu pula dengan Kali Ciliwung di Jakarta Timur. Kali yang tadinya penuh sampah kini berangsur bersih. Meski sudah bebas sampah, bukan berarti warga bisa dengan bebas memanfaatkan airnya, terutama untuk dikonsumsi. Ini dia alasannya. Dari 13 sungai besar di ibu kota, 99%-nya sudah tercemar. Indeks pencemarannya masuk dalam status sedang hingga berbahaya. 80% pencemaran akibat limbah rumah tangga. Sementara 20% lagi berasal dari limbah industri. Seluruh parameter kimia seperti fosfat, deterjen, organik, BOD, dan COD melebihi baku mutu yang ditetapkan. Sangat tidak dianjurkan bagi terutama anak-anak ya berenang atau bermain. Karena memang mau tidak mau pada saat dia bermain atau berenang ada air-air yang masuk ke dalam ke dalam tubuh anak-anak ya itu berakibat. Saya khawatir saja mungkin tidak dalam jangka waktu dekat ya itu berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak. Saya khawatir ya mungkin 2-3 tahun kemudian bisa ke kulit ya terutama ya yang secara langsung barangkali itu bisa diare karena fekal kolinya cukup tinggi ya. Perubahan baik sebagian sungai ibu kota tak lepas dari aksi bersih sungai pasukan oranye. Petugas unit pengelola kebersihan bahu air ini rutin menyisir sampah di aliran sungai. Saat ini Pemprov DKI mengklaim berhasil atasi 30% permasalahan sampah di 13 sungai besar di ibu kota, 50 waduk dan lebih dari 1.000 saluran penghubung di 5 kota administratif DKI Jakarta serta Kepulauan Seribu. Setidaknya ada 400 ton sampah yang diangkut setiap hari. Meski pasukan oranye tetap bekerja, Pemprov DKI tetap imbau warga galakan kerja bakti, khususnya untuk menjaga saluran air dari permukiman tidak tersumbat, agar tak terjadi banjir saat musim hujan tiba. Jadi, saluran penghubung ini kan memang ada di tengah pemukiman warga. Nah, kita sebetulnya peran kita PPSU dan PHL ya membackup sifatnya. Justru kerja bakti yang dilakukan oleh warga itu yang paling penting. Ironisnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sangat kurang. Ancaman denda 500.000 bagi warga yang membuang sampah di kali tak lantas membuat jera. Minimnya tempat penampungan sampah dijadikan alasan. Di kali. Biasanya pas buang sampah tuh gimana? Kapan aja? Sekarang sih malam. Katanya ada larangan didenda, jadi banyakan malam. Tapi saya lihat juga sering di mobil dari jembatan, dari mobil lempar. Berarti bukan saya aja, orang-orang kaya juga buang sampah di kali. Dinas Kebersihan DKI Jakarta menargetkan 70% sungai yang masih kotor dapat teratasi di tahun 2017. Dana yang digelontorkan tak tanggung-tanggung. Tahun ini anggaran kebersihan mencapai 400 miliar rupiah. Sodetan Kali Sekretaris yang berada di Jakarta Barat ini merupakan salah satu kali yang masih cukup kotor karena ini pertemuan arus dari banjir Kanal Barat dengan Kali Sekretaris. Dan sampah bukan hanya berada di atas permukaan air, tapi juga mengendap di dasar kali. Praktis ini menjadi pendangkalan dan butuh kerja keras dari pemerintah DKI Jakarta, tetapi juga kesadaran dari masyarakat. Sehingga ketika hujan deras, kali tidak meluap, mengakibatkan banjir di kawasan ini. Dede Rohali, Anggi Ramadan melaporkan untuk NET.